sebagai moderator dan teman saya. Nama saya Aniska Risha sebagai pemateri pertama dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Utami sebagai pemateri kedua dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Safunasana sebagai pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama. Untuk pemateri pertama saya persilakan. Definisi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat beratom C3 menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A. Asetil CoA juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Reaksi dekarboksilasi oksidatif berlangsung di intermembran mitokondria. Di sini ada pembentukan asetil CoA tahap dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria, menguraikan dua asam pirufat menjadi dua asetil CoA, menghasilkan dua ATP NAD+ dan dua NADH+ H+. Mekanisme dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi yang berlangsung di membran luar mitokondria merupakan fase antara sebelum siklus Krebs atau prasiklus Krebs, sehingga DO sering dimasukkan langsung dalam siklus Krebs. Reaksi oksidasi pirufat hasil glikolisis menjadi asetil koenzim A merupakan tahap reaksi penghubung yang penting antara glikolisis dengan jalur metabolisme lingkar asam trikarboksilat atau daur Krebs. Reaksi yang dikatalisis oleh kompleks pirufat dehidrogenase dalam matriks mitokondria melibatkan tiga macam enzim, yaitu pirufat dehidrogenase, dihidrolipoid transacetilase, dan dihidrolipoid dehidrogenase, dan 5 macam koenzim, yaitu tiaminipirofosfat, asam glikoat, koenzim A, flavin adenin, dinukleotida, dan nikotinamid adenin. Dinukleotida yang berlangsung dalam 5 tahap reaksi. Seperti yang dijelaskan di tahap awal tadi, berlangsung di mitokondria dan menguraikan dua asam pirufat menjadi dua asetil CoA. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua kepada Nurul Utami. Saya persilakan. Tahapan yang pertama, reaksi tersebut akan dikatalisis oleh enzim pirufat dihidrogenase dan menggunakan tiamin pirofosfat sebagai koenzimnya. Dekarboksilasi pirufat menghasilkan senyawa hidroksietil yang terkait pada gugus sinsintiazol dari tiamin pirofosfat. Yang kedua, alfa hidroksietil dehidrogenase. Jadi asetil yang kemudian dipindahkan dari tiamin pirofosfat ke atom S dari koenzim yang berikutnya, yaitu asam glikoat yang terikat pada enzim dihidrolipoid transacetilase. Dalam hal ini gugus disulfida dari asam glikoat berubah menjadi bentuk reaksinya asetil dipindahkan dengan penangkaran dari gugus lipoil pada asam dihidrolipoid ke gugus tiol atau sulfidil pada koenzim A. Kemudian asetil CoA dibebaskan dari sistem enzim kompleks pirufat dihidrogenase. Yang keempat, gugus tiol pada gugus lipoil yang terikat pada dihidrolipoid transacetilase dioksidasi kembali menjadi bentuk disulfidanya dengan enzim dihidrolipoid dehidrogenase yang berkaitan dengan fat
sehingga molekul ini menghasilkan gugus asetil atau asetil-CoA. Pada reaksi ini, piruvat mengalami dekarboksilasi oksidatif, yaitu suatu proses dehidrogenasi yang melibatkan pemindahan gugus karboksil sebagai molekul CO2 dan gugus asetil sebagai asetil-CoA. Kedua atom hidrogen yang dilepaskan dari piruvat muncul sebagai NADH dan H+. NADH yang terbentuk ini lalu memberikan elektronnya kepada rantai transport elektron yang selanjutnya membawa elektron ini ke molekul oksigen. Itu adalah tahapannya. Keterangan L-piruvat dehidrogenase, TPP tiamin pirofosfat, TPP CHOH CH3 hidroksietil tiamin pirofosfat. E2 dehidrolipoid transasetilase. E3 dihidrolipoid dehidrogenase. Ini adalah salah satu contoh dari dekarboksilasi asam amino, yaitu pada histidin yang akan menghasilkan senyawa amino yang menggunakan enzim histidin dekarboksilase. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga kepada Nur Nusratun Hasanah. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang enzim yang berperan dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap kedua di mana dua molekul asam piruvat yang dihasilkan dari satu molekul glukosa diubah menjadi senyawa berkarbon 2, yaitu asetil-CoA atau asetil koenzim A dengan melepaskan 2 CO2 dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam membran luar mitokondria. Enzim yang berperan adalah CoA sebagai koenzim dan piruvat dehidrogenase yang berfungsi mereduksi piruvat sehingga melepaskan CO2 dan NADH serta berikatan dengan piruvat tereduksi atau asetil untuk dibawa ke mitokondria. Enzim dihidrolipoid dehidrogenase akan mengoksidasi gugus lipoid dan gugus lipoid menjadi bentuk disulfida. Sedangkan enzim dihidrolipoid transasetilase akan mengubah gugus lipoida dari asam likol menjadi bentuk reduksinya, yaitu gugus sulfida. Lalu hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah senyawa hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahapan dekarbonisasi. Dekarboksilasi oksidatif yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi, reduksi atau redoks dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahapan sambungan atau junction antara glikolisis dengan siklus Krebs. Pada tahapan ini, asam piruvat atau 3 atom C hasil glikolisis dari silosol diubah menjadi asetil koenzim A, yaitu 2 atom C di dalam mitokondria. Pada tahap 1, molekul piruvat atau 3 atom C melepaskan elektron, yaitu oksidasi membentuk CO2 atau piruvat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Pada tahap 2, NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH+. Pada tahap ketiga, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat CoA atau koenzim A sehingga terbentuk asetil-CoA. Dan terakhir tahapan ini adalah asetil koenzim A, CO2 dan 2 NADH. Lalu kesimpulannya adalah dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom C3 menjadi senyawa baru yang beratom C2, yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA. Pada tahap pertama, molekul piruvat yaitu 3 atom C melepaskan elektron oksidasi membentuk CO2 atau piruvat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Pada tahap 2, NAD+ direduksi atau menerima elektron menjadi NADH+. Pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat CoA atau koenzim A sehingga terbentuk asetil-CoA
reaksi yang dikatalisis oleh kompleks dihidrogenase dalam matriks mitokondria melibatkan 3 macam enzim, yaitu dihidrogenase, dihidrolipoil transasetiolase, dan dihidrolipoil dihidrogenase. Hasil akhir tahapan ini adalah asal enzim A, CO2, dan AD. Baiklah, tadi hasil presentasi kelompok kami. Di sini akan membuka tanya jawab kepada audiens. Saya persilakan. Mau bertanya saja jalan, ini kelas bukan di jalan, jadi nggak usah nanya, nggak usah nanya. Ya udah nggak usah tanya. Bercanda. Baiklah, ada yang bertanya? Manusia. Bercanda. Mau nanya bercanda. Bercanda. Tidak ada? Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Baiklah. Baiklah, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.